وقال رضي الله عنه وقد ظن الظانون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل الأعمال وفي التشريع في المعاصي. Dan sungguh menyangka oleh orang yang menyangka bahwa boleh mengatakan sesuatu yang bukan hadis dipadahkan itu hadis. Ada yang menyangka yang ada hadis dipadahkan hadis untuk membangkitkan orang beramal ibadah dan untuk mengancam orang mengerjakan dosa. Waza'amu annal qasda minhu sahihun, dan mereka mengira tujuan baik mereka itu bujur haja. Wa huwa khata'un mahdud, namun yang sebenarnya yang mereka sangka itu salah besar. Mengatakan yang ada hadis itu dipadahkan hadis agar orang rajin beribadat atau orang ampih menggawi dosa. Parasainya dengan cara itu bagus saja, padahal cara itu salah. Salahnya idh qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Nabi pernah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta lawan aku, ujar Nabi, nang kada hadis dipadahkannya itu dari aku, nang kada pernah aku jersidin bersuara dipadahkannya itu suara aku, dilakukannya semua itu dengan sengaja, maka orang itu sama beolah wadah inya begana kena di dalam neraka. Artinya inya itu masuk neraka dan inya sendiri sepertinya nang membikin wadah di neraka itu. Nah, ini terjadi lawan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan guru-guruan. Kadang-kadang menjual ngaran guru itu kan payu, ujar guru, ya. Padahal guru kada suah berpendar kayak itu. Orang mendengar ujar guru mas ya, tujuannya memang supaya masih dan nang menggawi dosa supaya ampih. Tapi nang seorang bepadah ujar guru itu, ujar guru tadi itu ada bujur. Sama ujar Nabi kan kayak itu. Padahal Nabi tidak pernah ngomong seperti itu. Padahal Nabi nggak pernah menyampaikan hadis seperti itu. Inya bepadah ujar Nabi. Nah, ini jelas. Pertama dalam kitab ini, satu, menyatakan Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu, hukum yang kada hadis dipadahkan hadis itu salah dan sama menyurong diri masuk ke dalam neraka. Ya, kalimat ini tadi. Yang kedua, Sidin pengarang kitab ini sangat amat tahu cara menulis sebuah hadis dalam kalam. Artinya, kitab Ihya Ulumuddin itu ada yang mengatakan hadis-hadisnya itu dhaif. Kitab Ihya Ulumuddin
Ada yang membahas hadis-hadisnya dhaif. Sedangkan pengarang Ihya tahu betul aturan meletakkan hadis, tahu betul apa yang harus ditulis dalam karangan beliau. Dan lebih daripada itu, setiap bab yang beliau tulis, misalnya bab syukur, bab sabar, bab apapun, itu pasti ada hadis sahih yang benar dan jujur. Walaupun orang menyebut yang lain-lainnya itu hadisnya ada dhaif, tapi hadis dhaif yang ditulis oleh Imam Ghazali sama dengan pahamannya dengan hadis sahih yang beliau tulis. Dan beliau memang tidak melalui prosedur hadis. Beliau langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasul. Tidak ada menyebut anwa'an dari anu enggak ada. Kenapa? Karena beliau yaqobatan sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hadis yang beliau sampaikan sesuai dengan hadis yang sahih. Dan hukum menyampaikan hadis dhaif untuk fadilat amal itu semua ulama membolehkan. Nah, jadi Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini adalah beliau seorang ulama, pangkatnya seorang wali kutub, presiden wali, dan beliau adalah diangkat oleh Allah qutubul ulama, pemimpin seluruh orang alim. Kehebatan ilmu beliau, kebesaran ilmu beliau, keagungan ilmu beliau itu enggak ada yang menandingi sampai akhir zaman. Sebagaimana enggak ada yang menandingi akan kehebatan maqam, yaitu masalah hati dengan maqam kedudukan martabat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi kedudukan maqam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu Tuhan yang mengatur. Sebagaimana Rasulullah nabinya kita, itu enggak ada satu nabi pun yang menandingi akan kehebatan beliau. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Walaupun beliau khatamun nabiyyin, penghabisan. Nah, jadi ternyata tuh satu punya hadis sesuai prosedur ya. Hadisnya sahih sampaikan, hadisnya hasan sampaikan. Kalau hadisnya itu dhaif tapi ada fadilat untuk beramal, silahkan masih boleh. Tapi yang dilarang ada hadis dipadahkan hadis. Satu itu yang dijaga. Yang kedua yaitu tadi kita harus beradab. Nah, sampai jar guru pada harus wah. Apalagi sampai ke desa-desa udah disuruh guru mengajar. Mengajar apa? Mengajar etik. Karena mengajar manusia kan. Ada orang masih, apalagi pernah menampilkan gambar. Nah, ada apa gambar? Nah, waktu dapat gambar ini udah dapat izin. Wah, akhirnya orang desa sian inggih pun. Padahal kada bujur misalnya, padahal kada pernah. Akhirnya terlibat perburuan. Lalu sampai berita, bujurkah guru yang menyuruh si Anu mengajar, si Anu mana yang disiden? Ngarani disiden nggak tahu. Apalagi berpandar. Jadi yang kedua itu atau berpandar biasa lawan siapa. Nah, ketiga justru itu
kitab-kitab yang dicetak itu hendaklah belajar dulu sama guru, karena kadang-kadang cetakan itu tersalah ngarangin mesin nang mencetakkan, dan cetakan itu menyata salah kalau nya berguru kan guru nang menuduhakan ini isidin kurangnya, ini isidin lebihnya, coret karena cetakan. Sama dengan hadis yang sahih dari Abdul Razak masalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dalam sunan beliau itu dicoret oleh orang yang hilang. Lalu cetakan-cetakan yang kemudiannya tidak tertulis hadis Nur itu. Adapun cetakan yang awal itu ada hadis Nur itu. Lalu yang di bawah mengatakan dalam Sunan Abdul Razak itu enggak ada hadis Nur. Karena memang di buku, di kitab dia enggak ada. Karena cetakannya memang enggak ada. Bekarasan di karasinya. Kenapa? Memang enggak ada. Ada yang memegang cetakan awal, ada hadis masalah Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam Maulid Al-Habsyi Habib Ali bilang, inna awwala syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya' nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Hadisnya al-masyhur kata Habib Ali. Artinya ditambah lagi karena Habib Ali itu menyatakan bahwa hadis Nur itu ada. Dan lagi dalam Maulid Ad-Dibai hadis Nur itu ada. Maka berkat Nur Nabi Muhammad yang ada di sulbi Nabi Nuh selamat daripada tenggelam di kapal. Jika ada nur Nabi Muhammad di dalam awak Nabi Nuh itu, maka Nabi Nuh ada selamat. Begitu juga di awak Nabi Ibrahim, dicucul olehnya Namrud, ada memakan api lawan awak Nabi Ibrahim karena ada nur Nabi Muhammad. Itu tertulis dalam Maulid Ad-Dibai. Jelas? Paham? Maka Maulid di bak orang berhari main benar dah nambah kencangan urat bulu karena mereka asli suara makanan jam 12:30 nang dimakan banyu susu lawan ilat sate, maksudnya wadah itu kayak ilat sate. Tetangah main istirahat dulu tak sebelum kalam ilahi lawan ceramah Maulid di bak dulu. Berada dalam pangan hanyut lagunya jam 10:30 sampai 10-an. Marhaban ya nu'aini marhaban. Nampak ngantuk kan guring doangnya nih. Marhaban jantan Husaini marhaban. Sautanna hafalan kampung-kampung inya bilang Maulid itu bilang tiap malam di rumah sini, di rumah sini, di rumah sini, di rumah sini. Makanan betul di Depok. Ada nang wadai, ada nang banyu. Ini yang penting Maulid ini itu. Minyak harum sebertaan betul bagi minyak harum pulang pulang balik bandak pipikat pulang duit wadah macam-macam bandak banyu sebenarnya artinya apa? Tersebut kisahnya Nur Nabi Muhammad itu dalam karangan Maulid, dalam Maulid Al-Azab. Fal-kullu minhu fil haqiqati mubtada. Cerita Nur Nabi Muhammad
Lalu ada kitab namanya coret hadis nur itu. Nah, karena apa? Inya ngiri dengki. Sebagaimana yang terjadi sebelum Rasulullah lahir, itu ngaran Muhammad itu dicoretnya oleh orang-orang kafir. Yang ada tulisan di dalam Injil. Cuma coret sebuting timbul 2. Coret 2 timbul 4. Melawan. Dan Nabi Isa telah menyampaikan akan datang Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Udah tertulis bahkan diomongkan oleh Nabi Isa. Mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dicoretnya ngaran Muhammad, ngaran Ahmad itu. Kenapa? Ngiri. Nyekadahan. Nah, jadi hati-hati kalau ngaji kitab, kalau nambah habar ke ujar guru, juru menjerit ulah ngoh. Betul kan? Baunya buka. Ujar guru ketiban. Wah ini apa yang dijual ulang. Apa bayu itu yang dijual. Jadi macam-macam. Padahal misalnya guru ada yang nyuruh. Jadi nyuruh jangan ada menyuruh. Kurang lebih dulu kalau ada nyuruh. Cuma muntung inya yang bisa-bisa. Wahala takiu ila daruratin wa darurata iqsikin manduhatun 'anil qalbi. Ini dilakukan kecuali darurat dan masalah menyampaikan agama sejujur-jujurnya itu ada daruratnya. Sampai tegas lagi Nabi ngomong baik jujur walau pahit. Sampaikan walaupun pahit. Sampaikan ini perusahaan makin nama ada ya Allah. Menghukum halal beraan halal, mengharam beraan haram, mensyubhat beraan syubhat, munya kafir beraan kafir, munya bid'ah beraan bid'ah, munya Islam beraan Islam. Bahasanya kesalahan. Iltasidqi manduhatun 'anil qalbi. Karena jujur itu masih luas hawa aja 'anil qalbi, meninggalkan dosa. Adusta. Masih kawa jujur. Nah, jadi hati-hati. Banyak ini kajian juga yang tahu kitabnya di mana. Sembahyang 4 rakaat malam Jumat penghabisan Ramadan, niatnya kodoan, maka menggugurkan seumur hidup. Nang kita kada suah bahadis lagi ya, bahadisnya aku tak gunakan masalah itu. Hadisnya itu tadi jar. Jadi pertama jawaban kada bujur itu hadis, dan itu dikeluarkan oleh sekelompok orang yang sesat yang mengatakan seperti itu. Jadi mengkodoannya 10 ya mengkodonya kenyamanan. Misalnya 2 rakaat ini atau 4 rakaat aja batu habis kenyamanan. Orang Islam atau kafir nyala seminggu batu be Islam wajib mengkodok. Apa yang dikodok semua yang tertinggal tanpa terkecuali. Kenapa? Jadi kejamnya itu supaya jangan kafir. Orang Islam bila tertinggal kembali wajib mengkodok. Kenapa? Supaya jangan tertinggal sembahyang. Lagi anu-anuannya. Jadi kita ini menyayangi anak-anak, sembahyang subuh bangun, jadi yang berdulu baik, belum berdudi aja anak kayak berhadangi ilesan mana bersibur di kamar bangunan. Orang nggak ditarik gratis, jamin sumbalik. Supaya apa? Sembahyang. Karena apa?
lalu terbiasa, sudah terbiasa ada digarak lagi paling sebulan menggarataknya itu. Maka bujuran menggaratak adalah enjang garatak menjisin yud silin, menjisin sindur silin, menjadi silin bangannya catok silin. Rahasianya, hikmatnya, sayangnya silin jadi Tuhan karena mengkodol lagi. Kalau dia dari barat mengkodok dalam sembahyang itu karena Rasulullah SAW istilahnya kada denang menyuruh menyuruh kada jar Nabi hutang lawan manusia itu dibayar. Berapa hutang bayari? Mau hutang lawan manusia dibayar, hutang lawan Tuhan mang bayari juga. Rasulullah aja pas suah terguling subuh talayur tapi kada tahu kisah dasar guring bangun kodo sih di sembahyang nang talayur nang kada tahu kisah jadi kodo apalagi beristilah itu kan mimbabil aula artinya termasuk maginnya nang model kada bersengaja jadi kodo padahal aturannya nang kada bersengaja itu kodo jadi kodo mbah terguring jam 4 bangun jam 8 kada ada masalah, masih ada masalah. Karena guring itu kada mau dosa, asal guringnya sebelum waktu dalam fikih itu. Guring jam 4, bangun jam 8, kada berdosa, kada sembahyang subuh. Jadi kada sing dosaan juga, kada bersengaja itu, dosa di kodok. Nang itu jadi kodok Nabi, apalagi nang, ya Allah berokok, ya. Sampai kada sing sembahyang subuh maginya. Nang itu jadi kode ya Nabi apalagi berisi lah. Tang kode ya sembahyang. Ini ngaran sembahyangnya kada dulu. Sembahyangnya kada. Fabima warada minal ayat wal akhbar kifayatun an ghairiha. Hadis-hadis ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya kada boleh kita itu berucap ini hadis atau ini Quran padahal kada bujur. Wa qaulul qa'il inna dzalika qad takarrara 'ala al-asma' wa saqata waqfuhu. Ujar nang membahas kalau kita padahkan itu hadis Nabi itu akan masuk ke telinga berulang-ulang dan akan jatuh kejadiannya masuk ke dalam pikiran diterima. Wa ma huwa jadidun fawaquhu a'zam, dan sesuatu yang hanyar apabila kita sampaikan maka masuknya ke dalam hati itu jadi lebih cepat. Oh hadis Nabi, oh aku harus masih, oh ini jar Nabi, maka aku harus mendengar hadis ini penting dicatat nih. Oh pada hausun itu mah ada dan jahil yang luar biasa, artinya salah. Jadi kalau ada kitab nang ada hadis dipadakan hadis, ya lah, nang ada hadis dipadakan hadis. Hati-hati banyak kadang-kadang cetakan karangan-karangan tuh nang ada hadis dipadakan hadis, nang hadis bujur mun disampaikan hadis kurang lebih. Ini nang ada hadis. Sayyid Utsman Betawi mengarang sekat 20. Di antara kalangan beliau di muka talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Dalil menuntut ilmu tauhid itu wajib. Apa hadisnya? Talabul ilmi fardhatun. Nah kemudian aku tuh mencari hadis, ada orang menulis awaluddin ma'rifatullah. Ujar itu hadis kok kiki ada orang bertamu baru begini. Dan yang ada hanya perkataan seorang ahli syair dalam kitab zubatnya, awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah istiqam, yang dikarang oleh Sayyid Utsman Betawi.
Kayak itu sendiri ngomong dalam karangan beliau. Padahal kurang apa beliau tentang hadis, padahal kurang apa beliau tentang kata-kata ulama. Beliau katakan, ada seorang ulama berkata, awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqamah. Hadis menuntut ilmu wajib secara umum, tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, talabul ilmi fardhatun. Pada hadis, maka takutannya karena falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sama bola wadah di neraka ini bahayanya. Idh laysa hadha min al-aghrad allati tuqawimu mahdura al-kibri ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena dusta yang kita lakukan yaitu bepada ini hadis, padahal ini kadang hadis itu golok kita, itu tujuan kita hendak baik, walaupun hendak baik itu laisa tuqawimu mahdhural kibri, kada sebanding dengan dosa berdusta ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat baik kita itu kada sebanding dengan memadahkan ini hadis Nabi, ini pendaran Nabi. Wa anallahi ta'ala wa yuaddi fathara ila umurin tusawwish syari'ah fala yuqawimu khairu hadha syarrahu aslan, dan membawa kepada membuka pintu sesuatu yang mengganggu akan syariat atau merubah jadinya lawan syariat. Tusawwishu tuqallibu, merubah. Jadi syariat bisa jadi terubah. Amunnya hadis kada hadis dipadahkan hadis, itu salah sudah. Amun kada hadis dipadahkan hadis, isinya pulang bertentangan lawan syariat, maginya mengubah syariat. Umpama bujur juga nih lawan syariat, berdusta lawan Nabi. Umpamanya bujur, umpama pada bujur lawan syariat, maginya merubah lawan syariat. Fala yuqawimu khairu hadha syarra aslan, maka kebaikan niat kita kada kawadi tanding-tanding dengan kejahatan dusta yang kita ucapkan. Wal kidbu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kabair, berdusta memadahkan ini ujar Nabi padahal kada, itu dosanya kuno benar. Dan orang yang bersengaja berdusta dengan Rasulullah sampai ada yang menghukumkan kafir, bilang ini benar itu jar Nabi, jar Nabi, jar Nabi, jar Nabi, padahal dalam wujudnya dari Nabi, maka ada yang memfatwakan kafir. Jadi makin tambah yakin kita, karangan Ihya Ulumuddin ini pasti terjaga dari sesuatu yang kada wujud. Sidin sendiri telah tahu wal kidbu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kabair, dosanya dosa allati la yuqawimu syai'un, yang kada kawan tanding-tanding dosa itu. Penggokonolnya dosa berdusta lawan Rasulullah, berdusta lawan Allah. Innallaha thalithu thalatha, Allah padahalnya 3 beranak, itu kan berdusta sama Allah Ta'ala. Nah, jadi masalah dusta sampai hadis jangan dipadahkan, ada hadis-hadis. Nasallallahu alaihi wa jami'il muslimin, semoga Allah memberi maaf kepada kita dan semua kaum muslimin dan muslimat, amin ya rabbal alamin. Bayanul hadar minal kidbi bil ma'arif, kata-kata yang akan datang menjelaskan agar dijauhi juga berdusta, walaupun ma'arif bahasa kampung tuh mahalabiu. Apa yuk bahasa Indonesianya mahalabiu tuh? Apa yuk bahasanya? Ini mahalabiu bahasa kita lah. Cuma bahasa Indonesia atau bahasa Banjar apa mahalabiu tuh ya? Melocok apa?
apa ya pokoknya itu sudah pinter-pinter bisa cuma bahasanya mahalabio nyaman dipaham tuh mun dipaham juga tuh lah bujur aja pendengarannya tuh bujur aja ada dosa menakal ada gua pernah mendusta ya orangnya bujur besar bujur mahalabio itu besar bujur nah mahalabio pun mengkawajan buka toko jam 9 berjualan datang orang berapa Pak Haji piring ini 50.000 berapa selesai kalau kurang aku disinin kada berujung berjualan piring ini kada berujung bulat ya mahalabio ada tukang mahalabio ngarannya bujur ya berjualan piring kada berujung mun ada tangkingnya ya ada ujungnya orang mau bulat ada ujung marahnya karena ada ulama menawar jadi yang berapa tapi ini matus ribu persetengah kawan jurangnya lah jadi jurang menawar juga persetengah kawan jurang lu sampai lagi pokoknya ya kada sampai lagi pokoknya kenapa pokoknya 300 ini menawar 4,5 jadi kada sampai pokoknya lagi bujur ya kan mahalabio jadi nang menawar kan terjebak dikira 4,5 itu masih kemurahan menawar pahaman nang menawar berarti ujungnya bisa 4,5 lebih nih apa enggak menawar 4,5 sampai ujungnya ada sampai apa pokoknya kada sampai pokoknya lagi jangan 4,5 saja karena pokoknya 300 jadi kada sampai menawar 4,5 tuh dikira menawar nih kalau kemurahan iya aja menurut itu 475 awal aja alhamdulillah ya dari kali ya alhamdulillah mahalabio tak kada sampai lagi pokoknya nah jadi jangan berdusta juga jangan berdusta karena cara-cara jujur aja membahari berjual baras menakar gesut buyang-buyang dulu nang sekitar tarik lawan kayu bulat setelah habisnya narik nang sekitar ada terus sisanya itu nang ngariau orang bahari kayak itu bisa keyakinan ada orang baik ini nang mengurangi itu nang ngariau jadi dimana boleh ilmu terpaham juga nang orang begini nih nang mengurangi jadi takaran tuh dibulatinya sedikit di bawah jadi tetap kurang sedikit menakar sekitar di pulang kada diguyang juga menariknya habis pulang ngoprak ujarnya ujung jujur apa kantornya sekitar 5.000 kan sampai sekitar karena banyak ujungannya dapat usaha nah ujar ini itu namanya ujar padahal nang ujurnya nang belabih sedikit itu nang mengiak ukuran 100 meter lebih kurang bahari itu sedikit lah jangan berjual buah itu rajin lebih dikit ini itu lah mengeriau nama ngeriau nang lain datang bulan itu itu amalan suki cuma orang ini berpikir nang menggawi menjadi kayak itu berpikir ininya kurang kayaknya nang tinggal sedikit mampu nah asal yakin lagi deh nah ada menjadi bangkrut mulai ya justru nyawa salah menggawi itu nyawa bujur kalau mau bangkrut orang bahari itu dia bertanam berkebun dola selanjung berapa lanjung dibagi kampung dulu habis dirasakan dulu ke lain supaya orang melihat bujur juga kicap orang lewat menaguk orang liur ya kan orang bahari masa apa tuh ngarannya butah panjang wadahnya mandakin di belakang berat isinya sebentar boki masyarakat dulu kenapa menolak saya kan nah ini itu namanya berkat bujur juga orang kada menjuntang jadinya kada engken sih belimbing tunjuk tuh lah bila ada nama mutek dibariakan berbanyak aja juga coba aja engken akan mati aneh buah-buah nih mangga kah jambu kah
aja bersih kita makan itu ambil asal masak. Bro, boleh kan bro? Belum tunjuk kalau minta silakan. Subuh hilang bornya. Bujur juga, antum berdusta juga dah. Itu malah juga dah. Pikiran tadi minta belum tunjuknya jarang orang-orangnya gimana? Itu misal-misal mahalabio tadi, cuma bahasa Indonesia sebenarnya apa mahalabio itu? Waqat nukilan salat ada kata-kata orang bahari inna fil ma'aridi menduhatan anil kidbi, bahwa di dalam mahalabiwe lah pemarti supaya kamu nyaman memahami ialah di dalam mahalabiwe itu menduhatan anil kidbi, diluasakan, diberi kebebasan anil kidbi, daripada berdusta. Boleh maksudnya, tapi ya tadi seyogianya jangan. Qala Umar radhiyallahu anhu amma fil ma'aridi ma yakfir rajulu anil kidbi. Mahalabio itu cukup bagi seorang laki-laki daripada meninggalkan dusta. Jak anak berdusta adalah mahalabio. Jak anak berdusta bawa mahalabio. Jadi kada berdusta, walaupun begitu dibolehkan, tapi jaga ada makmum kawa jangan. Nah, itu. Tapi masih boleh. Banyak ulama-ulama yang darurat memakai mahalabio itu. Ya. Jadi jarang guru apa murid nih disuruh nyawalah jagakan unda ibadat di rumah, unda berwirid berzikir, enggak ada yang unda amalkan, jangan diganggu-ganggu. Bila ada orang datang mencari unda, bilanya orang datang bertakon, adakah guru? Jawaban pertama, kalau sidin di masjid. Nah, kalau sidin di masjid, kalau beberapa ada dan kada dari rumah ada, cuma kalau sidin di masjid. Nah, kedua, ujar sidin bilanya tamu itu menggesak gua dan memperjelas guru sudah ada di rumah. Ulah lingkaran tiga berputar nah, putar. Guru kada ada di sini. Di putarannya yang ada. Nah ini mahalabio juga nih. Tapi memang darurat apa namanya ada, tapi kamu ini itu birit kada berpikir ke awal lagi. Kopi makan habis. Jadi yang orang udah minta sampai juhur jangan diganggu. Cuma bila orang bertakon, kawakan di mana yuk guru? Kalau di masjid. Atau ini bertakon. Guru ada di rumah kawan dari putar di sini. Guru berada di sini. Cuma mata jangan kayak ini. Ketahuan ulang pada mahalabio. Nah itu ma'arif, artinya mahalabio tadi. Waruya dzalik an Ibnu Abbas wa ghairihi wa inna ma aradu bidzalik wa rawa dzalika salah wa rawa Umar dzalikal qaul dari an Ibnu Abbas wa ghairihi wa inna ma aradu bidzalik, maksud mereka mahalabio ja amun hendak berdusta adalah bahwa mahalabio maksudnya idza qarral insanu ila apabila terpaksa juga manusia itu harus berdusta, bawa mahalabio. Pit ya polisi, ini yuk pakai peluit, beb ya polisi, hebat dia nih, orang
orang sebelah kiri dan sebelah kanan sepeda. Dia dikejar polisi dan hanya rejaka di Banjar sini hidup. Kalau hidup polisi mengajak Habib Surban. Memang aku ini memang lain orang sebelah kiri sebelah kanan jalan. Dan hanya rejaka di Banjar sini jadi presiden. Hanya ramah aku di sini. Di sini hanya Banjar loh, saya sudah cuma di sini yang hanyar. Mana daripada ditangkap polisi, asal akal. Itu misal. Fama idalan takun hajat tun wa daruratun, apabila tidak ada hajat, tidak ada darurat, nah wajar biasa saja. Fala yajuzu ta'rid wala tasrih jami'an. Kada boleh malabiu. Jujur kita kada darurat, orang kada memukul, orang kada menyangit juga, bawa aja jujur. Amunnya nang cagar mudarat, bawa aja malabiu. Walakin ta'rid ahwanu, hendak tasrih berdustalah berdosa, mahalabiu berdusta juga paham. Tapi antara dua nih mahalabiu dan berdusta, akun mahalabiu. Agar kita terlepas dari mudarat, amun kada ada mudarat berdosa. Datang di mana ujar mami ini? Datang ke jalan, mulai datang berketing kaum. Ini kata kita menyosin. Kemana dia berjalan? Ke muka. Mun berundur, kada berjalan ngarannya. Ya Allah, berjalan pasti ke muka. Mun berjalan kayak ini kada berjalan ngarannya berundur. Bini bilang penyemburuan benar. Padahal laki ini kesian kada suaju, mengalek kurang dan kada suaju dia kurang. Muha kayak dulu juga, bumas ada juga, umampi penyemburuan benar. Mana pian dari jalan, muka itu, nah ujur kalau muka berjalan, amun kayak itu sasarannya, kayak ini namanya sasar, pada berjalan benernya. Apa hendak jujur mendapati kawan siapa di situ? Ada pangdua lelakian, ada pangdua bini. Oh, pacar bahari ini ya, Mang. Panjang ayat pada kada bujur dalam guring bepaling. Bah, jeneng laki bala. Berbalik nang bini guring, sekali ini mati. Masya Allah, utang berapiting. Cagar apa juga bukan? Kepiting nang kuning halus ini tuh. Banyak kesini. Aman aja yang laki. Kepintar udah buahnya. Kepiting di belakang bertatak orang di muka. Sian. Canggih tanah. Laki itu berpeneran. Nawan kekawanan aja sangit. Ya Allah, banyak buruan di luar. Karena ngalih juga orang banyak buruan ini kita kawal juga. Sama laki yang tuh bini ke pasar. Apa yang lawas ya? Ma'ano merupakan angsulan yang bini. Jadi terlambat panderannya kalau nambah jual iwak. Jadi jeneng ini nambah jual iwaknya acil. Kalau tidak ada amanahnya juga, mana ada macam bulu nih ngalih hantam beramu. Padahal itu menyiksa dirinya juga, menyakiti dirinya. Bujur, ya memang kada bujur kan menyakiti. Sian, terlambat sedikit nang bini kesian boleh. Maka kebetulan ini kayak itu lalu jadi tidak ada lagi begini laki. Aku ini sudah menang kabar di lain. Jadi bini siapa nambah? Ikan benar perlu tahu. Udah. Dasar hantu ini. Cemburu, nih ngaran cemburu buta nih. Sian nang bini kurus karing awak. Pas praktek dengan plastik.
namanya juga bisa HP bakunci bakode nih karena bagi kunci kada spek yang terpikir terus kami dia muang lagi bilang sesempat manting ini ini bilang liwar nambini kesian urus hari anu rakyat buru tak benar tak jadi kemana aja ngambil muka jalan nih kemana muka menyekait pesasarannya menunggu dia seorang ada apa-apa dasar ada apa-apa berbalik ada memang kata kawan berpendaran biasa aja ada apa juga dan ulang kawan ini lainnya kata kita menganahu juga lelaki untuk pendaran bebas karena kawan begini duduk di hingga seorang maka bini ini datang karena penyemburuan deh takjub boleh kayak pendaran boleh melaki siapa nomor peninggal lagi orang untuk aku kada nyaman kada sandak ya orang jamburu rawa harus dilawani atau dasar ikam juga hendak kayak itu kayak apa kalau dilawani asal hampuni pindah kayak yang lain kada yang maki aku kada nyaman ini bertiga mampi najis-najis berjalan ya kada ya aku berkitar sudah kada nyaman gue ya betul aku boleh kalau ini ya kada menikmati gue ya itu nang lelaki yang itu tuh yang sakit kasihan hidup sakit boleh punya sedikit aja jam 3 kada dibukain awang singgah nih sakonya gimana kali singgahnya ya ada di posisi simpanan ya. Kada ada yang lagi muha ya. Tapi orang yang membinyan hadir di sini nak ada kayak itu perhatian ada. Mungkin ada bukti kada menuduh dulu. Matar namini hendaknya namini di muka situnya begini di setelah parkir ke belakang jalan lelaki ini kayaknya keluar jalan sebelah jalan ke serang karena ada para kisah boleh pulang jadi mereka keluar dari parkiran juga tak nah patut juga dicurigain artinya ada boleh ada bukti biar nilai bisa jadi jar guru itu jar biar mata rawon bagaimana di orang begini betul tahu saya pura-pura memparkir karena dia kan serang sembunyi ya beberapa saya kan boleh ada yang memaki lihatina kilometer ya ikan turun tadi kilometer 100 nah mbak tuh sedikit aja nambah parkiran mbak gampang biar anak di parkiran bawa ojek yang ujar pulang ada orang cemburu itu nggak tahu dilawan ya itu nama timbul mahalabiu jawabannya apa sian sampai dirusainya laki bilang penyemburuan mana duduk di majelis di belakang langgar singa kodak-kodaknya oleh kawannya kodak-kodak kena jalan ini ya pura-pura aja memarkir ojek dan lainnya ini gambar pun aja gambar kurang menara ini gambar wah ya nak kurang dasar liwar bisi-bisi maka itu didoakan dan bisu dan bisu aneh jadinya buluan mana nah sama lelaki yang penyemburan menaruh begini gitu kesian juga beginian ada alasan sian memaki begawi memiliki begawi sama begawi jadi walakin ta'rid ahwanu wa misal ta'rid wallahu a'lam kemiskinan kita perai dulu sekali karena mungkin malam hari raya
Jadi kemis berikutnya insyaallah seperti biasa sekali aja terperainya malam kemis. Afdhalul dzikri ba'da man la ilaha illallah 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم اجعل صوابنا قرأنا من كلامك القديم وغيره من التحليل والتصديق والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هدية بالغة ورحمة موجودة على روضة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم ثوابا مثل صلاتك وهي خير إخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم رحمة عامة اللهم تقبل حسناتهم واغفر سيئاتهم واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.